Saya akan memulai debat dalam 3, 2, dan 1. Dewan Juri, gerakan feminisme harusnya mendorong perempuan untuk menerima dirinya bukan dalam perspektif visual, tetapi nilai untuk menghormati tubuh mereka atas fungsionalitas yang diberikan. Contohnya bagaimana? 1. Kamu menghargai badanmu yang besar karena ini sangat fungsional untuk mengangkat beban-beban yang lebih berat misalnya. Kedua, kamu menghargai badanmu yang lebih mungil karena ini fungsional untuk lebih fleksibel untuk ke tempat-tempat yang mungkin sulit untuk kamu jangkau ketika misalnya badanmu terlalu besar. Misalnya kamu mengambil sesuatu di kolong tempat tidurmu, itu akan sulit kalau misalnya badanmu besar. Sehingga bentuk penghargaannya bukan dalam perspektif kamu berbadan besar atau kamu berbadan kecil makanya kamu cantik, tetapi kamu berbadan besar dan kamu berbadan kecil dan itu berfungsi sangat baik untuk dirimu dan bisa bermanfaat bagi dirimu itu sendiri. Ada 3 konteks yang penting di dalam debat ini. 1. Konteks standarisasi kecantikan. Itu sudah sangat kuat ada di status quo. Orang-orang mengkonstruksikan kecantikan itu sudah sangat lama ada di status quo. Kedua, bahkan ketika ada upaya penghapusan, sudah jadi naluri alami manusia untuk menetapkan standar-standar tertentu baik dan buruknya sesuatu. Jadi, mereka tetap akan mengkonstruksikan yang mana yang lebih baik dan lebih enak untuk dilihat dan yang mana yang lebih buruk atau tidak lebih enak untuk dilihat. Jadi, standarisasi kecantikan itu akan selalu ada di status quo. 3. Sehingga upaya ini akan sia-sia ketika kamu misalnya ingin melawan standarisasi kecantikan tersebut dan menganggap bahwa dirimu sudah cantik di wawancara terhormat. Dan saya juga akan menjelaskan kenapa ini akan buruk untuk diperjuangkan gerakan feminisme. Jadi kalau kamu tidak mau terpuruk, jangan paksa standar ini hilang, tapi belajarlah menerima dirimu dengan lebih baik dengan konsep body neutrality. Tidak, terima kasih. Mari kita masuk ke dalam ranah argumentasi. 1. Kenapa body positivity itu buruk? Saya sudah jelaskan bagaimana konstruksi standar kecantikan itu sudah sangat kuat di status quo, dan bahkan ketika ada upaya-upaya untuk menghapuskan standarisasi tersebut, ini akan selalu ada. Sehingga 1. Ini akan membuat perempuan kesulitan dan tersiksa juga karena harus melawan konstruksi yang begitu kuat di status quo yang membuat mereka harus melawan orang-orang yang lebih banyak misalnya. Gerakan feminisme harusnya tidak membebankan itu kepada perempuan, harusnya tidak menyuruh perempuan untuk terbebani dengan hal-hal tersebut. Kedua, standar kecantikan itu sudah eksis sehingga kalau perempuan memaksa mereka standar kecantikan itu sudah eksis dari awal Dewan Juri terhormat. Sehingga kalau perempuan memaksa, mereka tetap akan merasakan sakit hati karena walaupun mereka menginternalisasi nilai-nilai bahwa berusaha untuk menginternalisasi nilai-nilai menerima diri mereka berdasarkan hal-hal visual, mereka tetap akan sakit hati mendengarkan orang-orang mengatakan bahwa dirimu jelek, mungkin dari laki-laki atau mungkin perempuan lain yang memiliki standar kecantikan yang berbeda Dewan Juri terhormat. Ketiga, body positivity juga buruk karena menjustifikasi kekurangan ekstrim. Ketika kamu obesitas misalnya, kamu disuruh untuk begitu saja menerima dirimu yang obesitas dengan mengatakan bahwa oh iya badan besar itu tidak apa-apa, bahkan terlalu besar itu juga tidak apa-apa karena ini adalah bagaimana kamu menerima dirimu cantik. Tidak, terima kasih. Ini adalah bagaimana kamu menerima dirimu yang cantik, dan itu eksis di status quo di mana orang-orang yang berbadan besar bahkan sampai obesitas itu disuruh untuk menerima dirinya karena konsep body positivity itu sendiri. Karena ketika kamu tidak mau menghargai dirimu, ketika kamu tidak mau menerima dirimu di dalam body positivity, maka kamu dianggap tidak menghargai kecantikan yang diberikan oleh Tuhan dan juga apa keadaanmu sekarang. Mari masuk kepada ranah argumentasi kedua. Kenapa sisi kami dengan body neutrality itu jauh lebih baik? 1. Dengan menganut body neutrality, dengan mendorong body neutrality, ini akan membuat gerakan feminisme lebih baik. Karena dengan begini, perempuan bisa menerima dirinya dengan lebih baik karena tidak harus melawan standar-standar kecantikan yang ada dan juga standarisasi baru yang mungkin nantinya akan terjadi yang akan hadir Dewan Juri terhormat. Kedua, ini akan membuat perempuan itu lebih aware terhadap diri mereka dan juga memperbaiki diri mereka menjadi lebih baik. Bagaimana maksudnya? Sekarang kan
standarisasi kamu menganggap dirimu baik atau menerima dirimu adalah berdasarkan fungsionalitasnya. Ketika misalnya ada hambatan-hambatan terhadap fungsionalitas, kamu akan berusaha untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Bagaimana ilustrasinya? Satu, saya sudah jelaskan bagaimana body positivity di status quo itu buruk dengan misalnya meminta orang-orang obesitas untuk menerima diri mereka. Tapi ketika gerakan feminisme itu fokus kepada body neutrality, mereka akan didorong bahwa kamu tidak bisa menerima diri, mereka akan didorong bahwa kamu mungkin bisa menghargai dirimu, tetapi lihatlah fungsionalitasnya berkurang ketika kamu terlalu obesitas misalnya, karena kamu bisa terkena gangguan-gangguan kesehatan seperti misalnya penyakit-penyakit gula atau misalnya penyakit serangan jantung, dan itu sangat berbahaya bagi kamu, sehingga kamu harus berubah. Dengan begini, perempuan-perempuan ini akan lebih menyadari bahwa diri mereka tidak bisa stagnan untuk menerima semua kekurangan mereka dan harus berubah, karena mereka meyakini bahwa makin fungsional tubuh mereka, makin fungsional diri mereka, itu makin baik. Bandingkan di sisi oposisi, mereka akan menerima semua kekurangan tersebut, dan bahkan ketika kekurangan tersebut benar-benar berdampak buruk pada si perempuan itu sendiri. Apa kesimpulannya? Pertama, kami sudah menjelaskan bagaimana standarisasi kecantikan itu sangat sulit diubah. Bahkan ketika sudah ada upaya mengubah standarisasi tersebut akan tetap terbentuk dengan sendirinya karena merupakan naluri manusia untuk menstandarisasi sesuatu, Dewan Bidang Terhormat. Kedua, ini buruk bagi orang-orang yang berpandangan bahwa body positivity itu baik, karena ini akan membuat, sudah habis waktu untuk interupsi, ini akan buruk karena mereka sekarang harus melawan standarisasi tersebut. Bahkan ketika dalam proses mereka melawan, mereka akan mendapatkan perlawanan balik dari orang-orang yang meyakini standarisasi tersebut, bahkan dari perempuan juga, Dewan Bidang Terhormat. Sehingga ini akan menimbulkan juga konflik internal. Dan yang ketiga, kami juga sudah menjelaskan kenapa di sisi kami lebih baik, karena satu, mereka bisa menerima dirinya dengan lebih baik karena tidak harus melawan standarisasi yang ada. Dan yang kedua, ada perubahan yang bisa terjadi dan tercapai di sisi kami karena mereka fokus pada fungsionalitas dari diri mereka itu sendiri. Untuk semua alasan tersebut, kami yakin untuk memenangkan perdebatan ini. Kayaknya saya lebih cepat aku rasa dari MPR-nya. Kenapa pembinaannya sekali? Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Di pihak pemerintah, mereka akan dalam musim ini setelah jelas bahwa kita akan secara aktif melakukan penolakan terhadap konsep body positivity. Tetapi sayangnya sampai selesai pembicaraan pertama tidak ada langkah yang konkret bagaimana aksi aktif penolakan yang akan dihadirkan oleh pihak pemerintah dalam perdebatan kali ini. Sehingga kami percaya segala benefit yang mereka akan capai itu sangat kurang likelihood-nya karena tidak ada mekanisme yang cukup tergambarkan di pihak pemerintah tentang bagaimana konsep secara aktif mereka melakukan kampanye tersebut. Berbeda di sisi kami menggunakan konsep body positivity dengan dua hal. Pertama, body positivity kami gunakan untuk menangkal standar-standar yang toksik yang ada di masyarakat. Walaupun standar adalah suatu hal yang pasti ada, tetapi dengan adanya body positivity tersebut ada pegangan yang dipegang oleh seluruh wanita bahwa tidak seluruh standar tersebut harus dipenuhi. Ada asas rasionalitas yang perlu dicapai dan akan saya elaborasi selanjutnya di poin argumentasi kami. Sebagai gerakan sosial, langkah kita sangat jelas. Kita mau mencapai agenda kefeminisman dengan mengeliminasi segala kemungkinan distraksi-distraksi. Contohnya, standar yang dibentuk oleh masyarakat atau bahkan se-ekstrim kelompok konservatif yang seringkali menghambat aksi kampanye feminis tersebut. Karena distraksi tersebut menghambat feminis untuk mencapai akselerasi tujuannya, oleh karena itu kita harus mencoba suatu langkah dengan narasi yang dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan untuk menghalau standar-standar tersebut. Dalam konteks kami, body positivity adalah sugesti yang terinternalisasi dalam diri yang mendorong setiap individu untuk dapat mencintai dan mengapresiasi bentuk tubuh, sehingga kami tidak
hanya mendorong perempuan untuk menerima secara gamblang apa yang dia terima, tetapi akan ada proses evaluasi karena mereka memandang dirinya sebagai instrumen yang dapat mereka cintai, untuk dapat mereka tingkatkan dan dapat menjadi bahan atraktif, tapi bukan untuk konsep mengatraksi orang lain, tetapi setidaknya mengatraksi dirinya sendiri untuk terus menjaga rasa cinta tersebut ketat terhadap diri mereka. Perbandingannya di body neutrality ini sangat abstrak. Ketika mereka dituntut untuk menerima tubuh mereka, tidak ada dorongan atas apa yang perlu dia cintai dari diri mereka. Ini suatu hal yang normal, dan ini mereka hanya menerima dirinya hanya sebatas karena organ-organ ini melekat dalam tubuhku, dan tidak ada dorongan lainnya bagi diri mereka untuk mencintai hal tersebut. Mari melangkah ke poin substansi. Sebelum itu, ya, body positivity memberikan sugesti yang toksik karena akan menormalisasi nosi-nosi yang ditentang oleh feminis, seperti perempuan tidak perlu berolahraga agar sehat karena hal tersebut maskulin. Tidak apa-apa perempuan untuk overweight karena natural bagi perempuan setelah hamil. Begini mekanisme kami. Kami percaya bahwa body positivity adalah level yang setingkat lebih tinggi daripada body neutrality. Sehingga untuk mencapai body positivity, karena ini adalah bentuk eskalasi dari body neutrality, prosesnya adalah mereka harus sadar bahwa dirinya itu harus menerima setidaknya dirinya sebelum mengekskalasi untuk mencintai dan mengapresiasi dirinya. Sehingga kami percaya bahwa feminisme tidak memiliki agenda untuk mendorong wanita menerima penyakit yang terattach dalam dirinya. Itu bukan agenda feminisme. Kita mau mencapai atau mendorong orang untuk menerima dirinya yang secara ideal. Ada rasionalitas yang tertanamkan dalam hal tersebut. Sehingga tidak mungkin feminisme mendorong cintai segala bentuk tubuh walaupun Anda sakit-sakitan dan lain sebagainya. Body positivity tidak berjalan demikian. Mari melakukan poin substansi saya. Saya mengklaim bahwa body positivity akan membawa pengaruh ideal bagi setiap wanita, dan ini berjalan sesuai dengan tujuan feminisme. Layer pertama, ini akan memberikan penerimaan yang ideal di masyarakat, terkhususnya bagi wanita, karena dia berpikir bahwa dirinya harus dicintai karena bentuk tubuhnya adalah aset atas dirinya, dan ini adalah elemen yang membuat dirinya menarik, setidaknya menarik bagi dirinya sendiri untuk terus mengapresiasi dirinya sendiri. Di government tidak ada matriks yang membuat common ground atau dasar atas dirinya untuk menerima bentuk tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Mereka menerima hanya karena ini sudah ada dan lain sebagainya. Sehingga jauh lebih toksik di government karena penerimaannya itu tidak jelas. Beda dengan kita karena ada rasa sayang terhadap diri tersebut. Kalian percaya bahwa hal tersebut perlu untuk dipertahankan, perlu untuk ditingkatkan dan lain sebagainya. Berbeda dengan oposisi, mereka hanya saja mendorong, terimalah dirimu walaupun Anda obesitas karena itu adalah pemberian dari Tuhan dan lain sebagainya. Ya, apakah penerimaan hanya sebatas di fisik saja? Apakah misalnya talenta atau penerimaan personalitas yang sebagai macam yang di luar dari konteks fisik bisa juga diterima atau tidak? Tentu saja bisa, karena body positivity adalah bentuk eskalasi terhadap hal-hal yang Anda dapat capai, hal-hal yang dapat membuat Anda merasa bahwa diri Anda bervalue, yang bisa meningkatkan rasa cinta Anda kepada diri sendiri. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah, karena tidak ada matriks yang jelas apa likelihood bagi mereka untuk terus bisa mengapresiasi diri, menerima penerimaan diri kalau tidak ada hal yang dapat mendorong mereka untuk menjaga atau dengan cara mencintai dirinya sendiri tersebut. Di layer layer kedua ini sejalan dengan agenda feminis. Apa itu? Pertama, di keadaan status quo ada banyak sekali perempuan yang ingin mencapai narasi body positivity. Tetapi pada konteks ini tentunya dia sudah aware bahwa at very first place mereka harus mencapai body neutrality untuk setidaknya menerima dirinya. Tetapi mereka percaya bahwa hal tersebut tidak cukup dan perlu ditingkatkan sebagai cara bagi mereka untuk terus menyayangi dirinya dan sebagai hal untuk terus membuat dirinya atraktif setidak-tidaknya bagi dirinya sendiri. Kedua, kami percaya bahwa agenda-agenda yang dibawakan tentunya akan rasional. Kita tidak mungkin mendorong sebagai feminis mendorong perempuan untuk tetap mempertahankan dirinya yang obesitas dan lain sebagainya. Tetapi yang ketiga, walaupun mereka gagal untuk mencoba memperbaiki diri dengan berolahraga dan lain sebagainya, setidak-tidaknya ada dirinya sendiri yang mengapresiasi usahanya, walaupun secara fisik orang tidak menerima, dan ini adalah langkah atau safety net bagi orang ini. Setidak-tidaknya ada hal yang membuat mereka tetap hidup di dunia ini, karena setidaknya dirinya yang menentukan apa yang membuat dia dicintai. Berbeda dengan posisi kalau misalnya ini lebih mudah untuk mereka terubah stance-nya ketika
standar terus ada, standar terus meningkat, dan orang terus mencemooh kondisi tubuhnya. Tidak ada garis jaring pengaman bagi dirinya untuk setidak-tidaknya mengapresiasi dirinya. Berbeda dengan kami, karena setidaknya kami bisa mengapresiasi diri sendiri. Ada alasan untuk terus melanjutkan hidup, ada alasan untuk terus untuk memperbaiki diri. Walaupun at the end of the day hasilnya tidak maksimal, setidaknya diri kita tahu bahwa kita itu deserve untuk mendapatkan itu. Yang terakhir adalah body positivity adalah narasi yang paling kuat untuk melawan standar-standar toksik. Walaupun di keadaan status quo seperti yang saya katakan, standar ini tidak bisa dihilangkan, setidaknya standar tersebut bisa terpenuhi oleh matriks diri sendiri yang sangat walaupun matriksnya itu sangat subjektif, dengan penerimaan diri, penyayangan diri, dengan mengevaluasi usaha-usaha yang telah kita lakukan. Untuk itu kami bangga berdiri sebagai positif. Terima kasih. Tiket kalian ini. Ini tiketnya. Ini The female part of the debate starts. Yes. Mari mendengar pendapat perempuan. Apakah ini bakal woman coffee emoji moment atau tidak? Woman. Baru pacaran saya perempuan. Saya kalau perempuan sudah. Nggak bilang Rika saya juga. Waduh. Saya perempuan baru Cina. Mulai. Mulai deh. Mulai. Sudah Cina Kristen lagi. Mulai. Identitas ini. Sudah berapa itu? Triple. Oke. Berarti jurinya kasih kemenangan pakai affirmative action. Yalah. Iya. Jadinya kok. Ya jurinya kok. Bagus karena begitu koleksi. Mati jadi semua sih. Kasih argumen bagus tapi begitu finishing. Oke. Saya akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Respon kepada oposisi pembuka. Lihat mereka menyebutkan bagaimana body positivity akan dibuat sebagai sugesti untuk mengapresiasi setiap bentuk tubuh yang ada. Namun mereka tidak pernah menyebutkan bagaimana ini relevan untuk feminisme, di mana terdapat banyak sekali bentuk tubuh. Bagaimana kemudian kalian akan mengagendakan setiap bentuk tubuh bisa diterima dengan baik. Akan ada banyak sekali agenda yang harus kalian siapkan karena banyak sekali bentuk tubuh yang beragam dan ini akan membutuhkan waktu lama. Di sisi kami ini akan lebih mudah karena setiap bentuk tubuh setiap tubuh yang dimiliki manusia memiliki fungsi yang sama. Misalnya bentuk apapun hidungmu, meski kamu mancung atau tidak, fungsinya tetap sama, sehingga agenda di sisi kami akan lebih mudah tercapai sebagai feminis yang memiliki tugas yang sangat penting dalam status quo. Lalu lihat, mereka ingin menangkal standar yang toksik, namun kembali lagi, standarisasi yang toksik ini telah membentuk segmentasi sehingga mereka harus masuk satu-satu segmentasi ini, sehingga akan sangat sulit. Mereka menyebutkan akan terjadi evaluasi di sisi mereka, namun ini akan sangat sulit karena mereka pertama sudah menerima apapun bentuk tubuhnya, sehingga itu evaluasinya akan sangat sulit karena bentuk apapun tubuh kamu itulah yang terbaik untuk kamu. Di sisi kami tidak, karena di sisi kami akan fokus untuk memaksimalkan fungsi dari tubuhmu sehingga evaluasi akan lebih potensial di sisi kami. Selanjutnya mereka menyebutkan bahwa hanya di sisi mereka akan ada bahan untuk mereka mengatraksi dirinya sendiri, namun tidak Dewan Juri yang terhormat, karena di sisi kami akan bersyukur, dengan sangat bersyukur atas bentuk tubuh apapun yang kami miliki karena itu memiliki fungsionalnya masing-masing. Kami akan mengatraksi diri kami sendiri berdasarkan fungsi-fungsi yang bisa kami jalankan, yang tidak bisa mungkin tidak yang fungsinya mungkin berbeda, tetapi secara umum itu sama saja di setiap orang, sehingga atraksinya itu akan tetap ada di sisi kami, seperti yang disebutkan Salam tadi, misalnya yang badannya besar akan mengatraksi dirinya karena dia mampu membawa beban yang lebih besar misalnya. Lalu lihat bagaimana mereka menyebutkan bahwa nanti setiap perempuan juga akan berkembang dengan talentnya masing-masing. Kamu mengatakan tidak, mereka hanya akan fokus untuk menerima dirinya sendiri. Karena itulah tujuan mereka. Mereka ingin mendobrak seluruh standar yang ada dan menerima seluruh dirinya apapun itu. Kami tidak, di sisi kami talenta akan lebih berkembang karena fokus utama yang setelah kami sebutkan sejak awal adalah untuk mengapresiasi fungsi dari organ. Gerakan feminisme tujuannya memberikan inklusivitas ke pengikutnya. Body neutrality tidak bisa inklusif karena fungsionalitas sangat beragam. Ada perempuan yang buta, buntung, yang dia mantap, ada hierarki dalam fungsionalitas. Perempuan dengan fungsionalitas paling tinggi akan merasa paling terfulfill. Maka setidaknya di sisi kami,
saat misalnya seorang buta, dia akan fokus kepada fungsi tubuh lainnya. Bandingkan di oposisi, saat orang hitam dia merasa dia tidak diterima atau standarisasi untuk pemenuhan perbedaan itu lebih sulit karena di sisi kami banyak hal yang tidak bisa kamu ubah. Misalnya buta, kamu akan berusaha operasi, tapi saat kamu tidak bisa, itulah yang akan kamu terima dan kamu akan memaksimalkan fungsi tubuh lainnya. Di oposisi, saat dia hitam, dia akan berusaha semaksimal mungkin karena dia percaya itu adalah hal yang bisa diubah. Maka di sisi kami penerimaan akan lebih mudah. Namun lihatlah juga, mereka mengklaim bahwa safety net hanya tercipta di sisi mereka. Namun di sisi kami safety net juga ada karena pada akhirnya setiap orang memiliki fungsi tubuh yang sama secara umum, meskipun ada perbedaan-perbedaan yang mungkin jarang terlihat, tapi kembali lagi akan ada upaya untuk menerima fungsi tubuh lainnya. Lalu apa kontribusi yang akan kami berikan? Pertama, kenapa neutrality sejalan dengan tujuan feminisme untuk menghapuskan kelas dan perbedaan antar gender? Pertama, neutrality itu akan fokus pada fungsi organ setiap orang, sehingga saat ada perbedaan bentuk dari organ, perempuan akan menyadari bahwa inilah fungsinya. Dan itulah yang menjadi sekat selama ini di masyarakat. Ada perbedaan bentuk organ perempuan, misalnya kulitnya dan sebagainya, sehingga ada beberapa kelas yang mengatakan bahwa diri mereka lebih baik daripada yang lain, atau mereka tidak memenuhi standar yang ada. Kedua, lihatlah secara umum bagaimana fungsi organ itu sama. Pada akhirnya tidak peduli apakah kamu Bukannya fatphobia akan still exist in government karena gemuk bukan bentuk tubuh yang efisien. Oke. Tapi fungsi akan menjadi fokus utama di sisi kami. Pada akhirnya meskipun salah satu fungsi tubuh kamu tidak efisien, kamu akan melihat hal yang lainnya. Bandingkan di oposisi itu tidak akan terjadi. Namun yang ketiga, kesetaraan nilai akan lebih mudah dijangkau karena feminis memperjuangkan kesetaraan nilai pada akhirnya. Sedangkan di sisi kami sudah ada nilai yang setara yang bisa dijadikan patokan yang tidak ada di sisi lain. Komparasinya di tim pemerintah, mereka akan bekerja keras untuk mencari kesamaan apa yang bisa lebih mudah diterima. Di sisi kami sudah jelas apa kesamaannya. Lalu pada akhirnya di sisi kami telah menyatakan bagaimana ini lebih mudah dijalankan oleh feminis dengan agenda-agenda yang lebih mudah juga. Lalu yang kedua, mengapa feminis pada akhirnya sulit untuk menjalankan positivity? Pertama, sadarilah bahwa sumber kekuatan utama feminis adalah perempuan. Saat kalian masih harus melalui proses yang panjang untuk menyadarkan mereka, maka akan lebih lama bagi feminis untuk mendapatkan sumber kekuatannya. Di sisi kami akan lebih mudah untuk mengubah mindset perempuan dengan hal-hal yang sudah ada dalam dirinya, sehingga kekuatan utama feminis yaitu perempuan bisa terkendali dengan penuh. Kedua, akan sulit untuk mengukur atau mengubah standar kecantikan dengan hal lain atau standar lain. Maka paling mudah adalah untuk sadarkan mereka fungsi yang bisa mereka maksimalkan di tubuh mereka masing-masing daripada harus mendobrak standar-standar yang sudah tercipta dengan kuat di antara masyarakat. Yang ketiga, sadarilah bahwa ada perbedaan fisik yang menonjol dan di setiap manusia di luar dari fungsinya. Misalnya kulit, tinggi badan dan sebagainya. Maka akan sulit sekali untuk memaksa mereka untuk menerima segala perbedaannya dengan positif karena pada akhirnya masih banyak sekali segmentasi yang tercipta di masyarakat. Misalnya, untuk menjadi pelayan publik kamu harus memiliki tinggi badan tertentu atau dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kalian hanya akan memaksa orang untuk menerima itulah dirimu. Di sisi kami, kamu akan melihat bahwa kamu memiliki potensi fungsi tubuh yang lain yang bisa kamu maksimalkan daripada hanya fokus menerima itulah diri kamu dan ada segmentasi yang tercipta. Namun lihatlah, seberapa keras pun tim pemerintah sebagai feminis untuk memaksa kaumnya untuk menerima perbedaan yang ada, mereka tidak akan merasakan keadilan karena pada akhirnya masih ada segmentasi yang harus mereka usahakan untuk didobrak yang akan sangat sulit. Di sisi kami, kamu hanya akan fokus tentang apa saja fungsi dari tubuh kamu yang bisa kamu maksimalkan, di mana kesempatan yang bisa kamu ambil dan sebagainya. Itu lebih baik sebagai feminis karena pada akhirnya perempuan akan berkiprah di mana mereka bisa maksimal. Di komparasinya, perempuan akan bersusah payah untuk menyadari nilai-nilainya dan feminis akan melakukan banyak sekali agenda karena pada akhirnya banyak sekali tantangan yang harus mereka penuhi jika harus melakukan melalui konsep body positivity. Kesimpulannya, kami dapat membuktikan bagaimana feminis akan lebih mudah tercapai, bagaimana perempuan bisa lebih mudah terbangun, dan bagaimana kekuatan utama feminis yaitu perempuan dapat dikendalikan dengan baik di sisi kami. Pada akhirnya kami telah menjamin hal-hal yang tidak bisa dijamin tim oposisi. Bangga menjadi pemerintah. Suara perempuan. Suara perempuan dari timur. Ini dari mana kita? Tadi presentasi dari tadi kita mendengar opini representasi dari Asia Tenggara. Sekarang Asia
Woman of Intimidasi. Ya bisa lah kelas 12 3. Hapus ke deh gara-gara perempuan deh. Nek, mulai nah. Jangan. Hapus ke deh. Deh. Kapan mau ada lomba Indonesia nih ya ada peraturannya ke Australia yang ada Iya, harus ada satu perempuan. harus ada enggak NCM saja satu. Apa sih? Narsis. Narsis. Itu UI saja Ezron jadi day lebih baru bisa diterima. Oh iya kan? Oh, ini pakai SPI ini all male semua. Itu salah nanti deh. Ya. Apa itu kan? Kau nanti deh. Ada standarnya di lomba internasional di Australia. Timmu harus ada non cis male-nya, antara cewek atau non straight guy. Jadi notisnya buat lomba. Kamu ikut itu sama Naura Kak, tapi tidak bisa. Hah? Kenapa nggak bisa? Ada saya. Udah minimal satu. Minimal satu. Tapi peraturannya harus tidak boleh ada cisme. Sama sekali. Bisa ini. Bisa. Lomba ini itu Australia sini. Ah, Australia sini. Oh yang di Yang barusan ini. Oh. Enggak ada beda. Ini mau timer. Ada yang female pun nih memang tapi beda lagi. ada yang di Australia itu. Ada memang yang female and gender minority menko. Oh iya. Yang punya itu. Nah, And then gimana memang kita ada sebagai woman? Kalau Australia Gitu, tinggal Kak. satu. Kita kasih mau tanda, kasih mau tanda. Nah, saya jadi mana jadi Tapi kasih. Iya, Bapak. kan bukan gender social Nah, construction. kalau Nabilang kenapa kalau Nabilang Iya, bisa. apa buktinya? Nabilang Pasti, loh. pasti, Kenapa pasti. kau tiba-tiba serang Ide? Iya, kayak Don't you assume my gender? Iya, you assume my gender. Oke, ya mau mulai. Assume my gender sudah lah. Memulai pidato dalam 3, 2, 1. Gerakan feminis telah sangat lama hadir mengadvokasikan body positivity dan hal ini sejalan dengan seluruh keresahan perempuan yang tidak pernah dibahas oleh pemerintah. Perempuan selalu tidak punya sekuritas akan citra dirinya atas tuntutan masyarakat secara visual dan secara fungsi. Pertama, secara visual, kecantikan itu tetap sangat-sangat penting karena kecantikan akan membawa kepercayaan diri. Masalahnya di sisi kamu tidak bisa menghapus body positivity karena body positivity itulah yang membawa kepercayaan diri kepada perempuan yang menjadikan mereka cantik. Dan justru dengan kami mengadvokasikan setiap warna kulit itu baik, bentuk badan itu baik, bulu kakimu lebat atau tidak ada yang peduli itu. Selama kamu merasa cantik, kamu percaya diri, kamu bisa berkontribusi bagi masyarakat. Kedua, mari lihat bagaimana fungsi wanita yang sangat tersegmentasi, yang pemerintah bilang adalah value terpenting wanita. Fungsionalitas perempuan sangat berbeda dengan laki-laki. Bukan hanya apakah kamu sehat fisik dan bisa kesana kemari, bisa angkat galon, tapi yang sangat jelas apakah kamu bisa hamil, apakah kamu bisa melahirkan normal, apakah kamu bisa menyusui langsung. Body neutrality akan menyokong hal-hal ini, namun saat kamu membuang body positivity, lihat bagaimana pemerintah hanya akan semakin mengkotakkan perempuan yang tidak bisa hamil, yang mungkin tidak bisa menyusui anaknya. Sayangnya harus saya akui, saya akan sangat-sangat sedih dan tidak akan pernah bisa mencapai body neutrality, tidak akan bisa sampai ke body positivity kalau saya tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi yang sangat penting ini. Body positivity akan menerima apapun itu, menerima tubuhmu sepenuhnya apa adanya, misalnya tanpa kemampuan fisik yang sudah saya sebutkan tadi, yang tersegmentasi, dianggap sebagai sebuah tugas utama perempuan. Karena sayangnya DPM, perempuan akan jauh lebih bisa dihakimi kalau tidak bisa hamil daripada saat ia buta, tuli, atau bisu. Respon kepada pemerintah, pertama, makin fungsional tubuh mereka maka lebih baik. Namun menurut kami, justru kamu hanya bisa keluar ke masyarakat, pede berolahraga, percaya diri dan bersemangat dalam mengejar karir saat mereka bisa menerima segala kekurangannya dahulu. Tidak peduli apakah kamu bisa kesana kemari, namun kamu tidak percaya pada dirimu karena kamu merasa kamu telah terjebak dalam segala konstruksi sosial yang dijatuhkan kepada perempuan. Kedua, penerimaan di sisi kami sangat relevan. DPM kamu cukup terima bentuk tubuhmu saja. Tidak usah pikir bagaimana bentuknya, tidak usah harus diterima masyarakat dulu. Setidaknya karena body positivity, saya mampu bersaing karena saya percaya diri dan tidak ada kungkungan lebih bagi saya. Saya tidak punya standar yang sebagaimana masyarakat telah tetapkan pada diri saya karena saya menerima diri saya apa adanya. Seperti yang kamu sendiri akui, visual akan selalu menjadi nomor satu setiap diri manusia dan segala fungsionalitas yang kamu bawakan itu sepertinya semua orang bisa-bisa saja dan lagi-lagi perempuan akan kalah dari laki-laki. Sesuai segala karakterisasi yang sudah Nazal bawa, bahwa standarisasi yang ada dalam status quo dalam masyarakat sudah berhasil ditangkal oleh body positivity dan membuat wanita punya pegangan untuk lebih menerima dirinya dan kemudian bersaing. Kami tidak mengerti kenapa kita harus berhenti setelah kita telah mencapai progres yang sangat jauh di dalam status quo. Silahkan. Bagaimana Anda menjelaskan body positivity yang pada akhirnya toksik karena menerima diri mereka apa adanya, bahkan ketika dia terlalu kurus atau misalnya bahkan obesitas? Baik, saya akan jelaskan itu dalam sini. Pertama, kontribusi pertama saya akan mengelaborasi kenapa body neutrality tidak akan pernah tercapai tanpa body positivity. Pertama, logikanya saja, kamu harus menerima dulu dirimu, menginternalisasi citra diri bahwa kamu punya nilai lebih daripada
dada yang kamu lihat di cermin. Lalu kamu bisa menghilangkan rasa jijik, lalu sepenuhnya menghargai dan menghormati bagaimana tubuhmu bekerja dan berfungsi. Begini saja, jika kamu kamu beranggapan bahwa karena body positivity toxic dan karena perempuan itu terlalu gemuk dan sebagainya, pertama ya, dia tidak bisa fungsinya karena dia terlalu gemuk, dia tidak bisa berolahraga, terlalu kurus dia juga tidak punya tenaga untuk berolahraga. Kalau dia tidak bisa sampai kepada body positivity dan melihat dirinya apa adanya dan itu tidak apa, dia tidak akan bisa punya fungsionalitas untuk setidaknya berusaha untuk berolahraga, setidaknya untuk keluar kepada masyarakat dan sebagainya. Kedua, body positivity hadir dalam diri individu entah melalui advokasi feminis atau atas usaha mereka sendiri setelah mereka lelah ditempa standar gila yang masyarakat terus dorong pada dirinya. Namun lihat, karena satu orang sadar akan pentingnya body positivity, itu menular pada orang lain, menular sehingga menjadi gerakan feminis yang kalian lihat sekarang. Dan body positivity inilah yang akhirnya akan berhasil merubah pandangan masyarakat terhadap standar-standar yang diberikan kepada diri perempuan, seperti yang sudah saya bilang dari awal, fungsionalitas perempuan yang sangat tersegmentasi, apakah dia bisa hamil atau tidak, apakah dia bisa menyusui atau tidak, semua itu akhirnya akan ternetralisasi dan dia tidak akan lagi menginternalisasi atau hanya melihat dirinya dalam value-value tersebut. Kedua, mengapa body positivity ini tidak kalah penting dibanding body neutrality dan kami menolak tegas pengadvokasian body positivity untuk dihentikan. Kalau memang OG dan CG punya sejuta alasan kenapa body positivity harus disingkirkan demi body neutrality, mereka harus bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa selama ini body positivity tidak pernah membawa apa-apa dalam progresivitas wanita dalam masyarakat. Ingat, hanya karena kamu berhasil menetralkan pandangan jijik dan misalnya ketidaksukaan, bukan berarti kamu akan tetap bisa mencapai internalisasi rasa bangga dan penerimaan dari citra dirimu yang telah berkontribusi sangat banyak pada kemajuan sosial, terutama bagi perempuan. Silahkan. Gerakan feminisme susah untuk menentang ekspektasi fisik di status quo karena mereka susah untuk mengadvokasi bahwa kulit putih tidak lebih tinggi daripada kulit hitam. Karena untuk menentang itu berarti mereka harus menyerang orang kulit putih dan sebagainya. Jika mereka melakukannya, mereka akan dituduh ofensif. Masalah kulit putih atau hitam adalah masalah rasisme yang bukan menjadi tanggung jawab feminis untuk hentikan dari awal. Feminisme hadir untuk memperkuat perempuan dan sesama perempuan untuk melawan sistem yang selama ini mengecilkan mereka. Masalah kulit putih atau kulit hitam, masalah superioritas kulit putih punya porsinya masing-masing dalam masyarakat dan bagaimana itu akan selesai. Selanjutnya, saya akan merujuk kembali secara practicality terhadap bagaimana gerakan feminis akan sangat rugi jika mereka harus menolak pengadvokasian body positivity. Begitu banyak wanita yang terdampak secara luar biasa setelah berhasil mencapai body positivity karena mereka akhirnya bisa menerima dirinya apa adanya dan mereka mau keluar seperti yang sudah saya jelaskan dari awal. Masalahnya, standar kecantikan kan berhasil semakin buyar dan ini dibuktikan yang kamu bisa lihat sekarang begitu banyak jenis kulit, begitu banyak bentuk badan yang akhirnya dipertontonkan kepada masyarakat sebagai normal dan kamu tidak harus lagi berpegang pada standar bahwa ya cantik itu harus putih, kurus dan berambut lurus dan sebagainya. Ini mengakibatkan pengikut-pengikut feminisme ini akhirnya jauh semakin banyak semakin berjalannya waktu serta aktivis-aktivis berbondong-bondong bergabung karena mereka telah merasakan hebatnya progres yang dibawa oleh body positivity. Masalahnya saat kamu membuang ini hanya demi mencapai body neutrality yang sudah kami jelaskan dari awal tidak akan tercapai tanpa body positivity, kamu akan membuang banyak sekali anggotamu dan kamu tidak akan lagi bisa menggait anggota sebanyak yang telah kamu dapat sekarang. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap tinggal dalam gerakan feminis karena seakan-akan gerakan feminis akan kehilangan identitasnya, yaitu bagaimana gerakan feminis dalam membantu begitu banyak perempuan dalam menerima segala perbedaan-perbedaan yang ada dan melawan standar-standar kecantikan yang dimana lagi-lagi kecantikan adalah framing yang selalu dielurkan bagi perempuan dan atas segala alasan ini kami menolak untuk body positivity yang dihentikan. Bismillah. Alasan mengapa body neutrality ini lebih penting kepada perempuan adalah karena ada dari kita perlu mengetahui dari eksklusivitas dari kedua hal ini. Kami rasa dari CNCG mengatakan bahwa untuk body positivity itu
lebih eksklusif untuk sebuah tubuh, dan semua tubuh dan semua ras. Namun dari sisi kami, sisi CG mengatakan bahwa body neutrality itu lebih menguntungkan kepada perempuan karena body neutrality lebih berfokus kepada fungsi-fungsi dari fungsi-fungsi atau dari atribut-atribut dari perempuan, sehingga body neutrality memberikan suatu respon, suatu afirmasi yang lebih personal kepada perempuan dibandingkan body positivity. Masuk kepada beberapa respon dari kami. Beberapa respon untuk sisi oposisi yang mengatakan bahwa penerimaan dari bentuk penerimaan dan proses menyayangi dirinya, proses menyayangi diri dari perempuan ini tidak diketahui kemana. Kami rasa proses penerimaan dari body neutrality kembali lagi kepada fungsinya, yakni fungsinya ini lebih personal dan lebih berfokus kepada perempuan. Dan yang kedua adalah yang kedua adalah ketika proses menyayangi dirinya di body positivity lebih penting, kami rasa tidak, karena body neutrality lebih personal kepada perempuan dan lebih berfokus kepada perempuan. Masuk kepada substansi kami. Yang pertama, kenapa body positivity memberikan banyak harm kepada gerakan feminisme? Pertama, kami rasa body positivity tidak berfokus kepada pemberdayaan perempuan. Layer pertama, body positivity mencakup banyak bentuk sosial lain, seperti bentuk sosial lain selain perempuan, seperti male, laki-laki, ras dan segala macam. Secara prinsip ini salah karena tidak masuk kepada gerakan feminisme secara luas dan tidak berfokus kepada perempuan. Analoginya adalah ketika kamu adalah seorang HRD dan kamu diberikan tugas untuk fokus kepada satu hal, tapi kamu memfokuskan kepada memperdayakan sesuatu hal lain, ini berarti secara prinsip ini adalah salah untuk gerakan feminisme pada umumnya. Layer kedua, body positivity mengabaikan apa yang membuat seorang perempuan itu kuat. Apa yang membuat seorang perempuan itu kuat? Seperti emosionalnya, tubuhnya, dan atribut-atributnya dan sejarah seorang perempuan terhadap sosial yang ada di terhadap sejarah perempuan di sosial dunia. Kami merasa bahwa body positivity tidak mempedulikan hal tersebut. Karena body positivity yang mencakup hal-hal yang sangat luas sekali. Terima kasih. Sekali dibandingkan dengan body neutrality di mana hal tersebut lebih personal dan lebih berfokus kepada fungsi dan atributmu sebagai perempuan, yakni seperti apa yang impactnya adalah hal yang ini akan lebih susah, perempuan akan lebih, jadi ketika kamu fokus kepada body positivity, impactnya adalah kamu akan lebih susah untuk fight di society, kamu akan lebih susah untuk mengetahui bahwa apa yang sebenarnya salah, apa yang sebenarnya yang diopres perempuan secara sosial ini, dan kamu tidak akan fight di society sebagai lebih besar lagi. Masuk ke substansi argumen kedua. Ekspektasi fisik atau kecantikan akan tetap eksis di kedua sisi. Bukankah body positivity memberikan sumber kenyamanan atau pemenuhan emosional bagi perempuan ini? Kami rasa hal tersebut tidak eksklusif, bahwa di body neutrality juga dapat terjadi tersebut, karena body neutrality ini lagi lebih personal kepada seorang perempuan, dan mereka lebih body neutrality ini mengetahui bahwa atribut-atribut seorang perempuan, dan dalam hal tersebut bahwa saya adalah seorang perempuan dan ini adalah sesuatu yang salah di society, maka dari itu saya harus melawan hal tersebut di society. Masuk kepada substansi yang kedua, kenapa ini beneficial untuk mensupport body neutrality? Yang pertama, karena body neutrality memberitahu bahwa apa fitur-fitur atau atribut kamu sebagai seorang perempuan, dan kamu dapat menggunakannya sebaik mungkin. Apa yang terjadi ketika kita mensupport hal ini kan dari layer pertama ini kan? Maka dari itu ketika kamu mensupport layer pertama ini, bahwa kamu dapat mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang salah di society sekarang, dan saya dapat melawan hal tersebut karena fungsi-fungsi saya karena fungsi-fungsi saya lebih besar dari apa yang society berikan sekarang. Impactnya bahwa ketika kamu dapat mengetahui fungsi-fungsi tersebut dengan menggunakan body neutrality, maka dari itu kamu dapat membuat social movement yang lebih terfokus, membuat social movement yang lebih terfokus dan lebih kuat lagi. Ilustrasinya adalah contohnya perempuan susah masuk di STEM seperti teknisi yang mereka susah masuk di STEM karena contohnya yang digemari laki-laki seperti perbengkelan dan mesin dan segala macam, karena perempuan
oke, mereka tidak tahu karena hal-hal tersebut membutuhkan seperti fisik dan segala macam. Ketika kamu mengetahui fitur-fitur kamu dan atribut kamu sebagai perempuan kamu dan kamu dapat mengetahui oke, ini yang kurang dari saya, tidak terima kasih. Maka dari itu saya dapat mensupport hal-hal tersebut dan lebih fokus lagi masuk kepada hal-hal yang society oppress kita sebagai perempuan. Layer kedua, ini melawan body dysphoria di perempuan. Status quo-nya sekarang adalah society memberikan standar tinggi untuk perempuan. Proposal dari kami, daripada melawan standar kecantikan yang ada di sini, yang ada di society, yang akan society, mendingan kita terima siapapun diri kamu. Ya, kalau kamu mengetahui apa fungsi-fungsi kamu sebagai perempuan. Mengapa standar kecantikan yang ada di body positivity susah dipatahkan? Karena hal tersebut akan ada terus. Mengapa hal demikian? Karena media selalu akan seperti akan memprove hal tersebut. Selalu akan ada standar kecantikan ini karena society akan selalu men-cycle hal tersebut. Untuk mematahkan hal ini adalah tidak realistis karena hal ini akan selalu ada. Ketika di standar kecantikan body neutrality, kamu akan merasa lebih realistis karena karena itu lebih gampang untuk mengetahui bahwa oke, ini adalah fungsi-fungsi saya dan ini adalah yang saya bisa lakukan, ini adalah kekurangan saya yang saya bisa perbaiki lagi, dan kamu akan merasakan lebih secure sebagai seorang perempuan. Untuk menutup pidato ini, kami telah membuktikan bahwa mengapa body positivity ini membawa harap kepada feminisme dan membawakan beneficial kepada kepada gerakan feminisme dan itu. Terima kasih. Punya HP buat tanya buat gue ini masih kurang kita Semuanya. Iya. Lo bikin age lo tuh bingung kan, Bre. This is very menyenangkan dengan toxic yang saya terlibat juga. Oh, tempo bilang Atma. Iya. Tadi main belum selesai. Ini mansplaining, kata mansplaining. Kita semua mau mansplaining di sini kan? Oh ya. Masa tahu apa tuh mansplaining anu? Bisa sama Maria tahu. Ingat ada men di dalam woman. Phrasing. Ya, persiapan semua dan 3 2 1. Body neutrality tidak menghapus beauty standard sama sekali, tapi hanya mengganti standar yang ada. Jadi orang-orang tidak melihat lagi standar visual, tapi melihat efisiensi. Ingat, efisiensi kadang nilai-nilainya sangat terikat sama hal yang visual. Seperti mungkin having apps adalah sesuatu yang akan dilihat sangat baik di sisi visual dan juga di sisi efisiensi, karena ya berotot meningkatkan kekuatanmu, meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas. Akhirnya beauty standards akan tetap ada di sisi pemerintah, namanya saja yang beda. Beberapa respon terhadap tim pemerintah, tim pemerintah. 1, mereka menjelaskan bahwa body positivity merupakan suatu hal yang buruk. Respon pertama, mereka salah kaprah. Body neutrality once mau perubahan standar hanya dengan standar metrik yang berbeda, tapi standar itu tetap ada. Yang kita mau body positivity, apapun standarnya, orang-orang tidak perlu tentang standar itu dan tetap mencintai diri mereka regardless of apapun standar yang ada. Jadi walaupun standar yang ada, kamu harus orang yang kuat, orang yang harus cepat, orang yang harus bisa hamil, kamu mencintai diri kamu meskipun kamu tidak bisa melakukan hal itu. 2, kami menganggap bahwa di kasus-kasus seperti obesitas dan narasi yang ada tentang obesitas akan lebih parah di sisi pemerintah. Mengapa? 1, body people, orang-orang bakal
akan tetap benci diri mereka ketika mereka gemuk, karena kegemukan itu merupakan suatu inefisiensi. Contoh, mereka mungkin tidak bisa lari dengan cepat karena mereka gemuk dan berat badan mereka besar. Mereka tidak bisa duduk di satu kursi karena badan mereka besar. Efisiensi, standar efisiensi tetap membuat orang-orang yang gemuk membenci dirinya sendiri karena metriknya tetap sama. Dua, kami menganggap bahwa standar badan yang efisiensi atau badan manusia yang optimal, seperti saya jelaskan, tetap terikat dengan standar-standar yang sama di beauty standard. Seperti mungkin have tubuh yang lebih kecil atau mungkin body fat yang presentasinya lebih rendah. Kami menganggap metrik-metrik ini akan tetap ada ketika kamu melakukan body total. Dan begitu, kelanjutan beauty standards akan tetap ada di sisi oposisi dan kalian tidak bisa menghapus. Malah lebih parah, kalian meningkatkan kekuatan dan influensi beauty standards yang ada di status quo. Kami menganggap orang-orang malam itu, kami menganggap tidak ada lagi coping mechanism yang ada. Orang-orang malah akan bilang, tubuh saya tetap gendut, ini bukan tubuh yang efisien. I hate dengan begitu, saya benci tubuh saya karena tetap tidak sesuai dengan standar-standar efisiensi yang ada. Dengan begitu, kebencian terhadap diri sendiri tetap ada di sisi oposisi. Jumping to my arguments, atau mengapa body positivity itu secara prinsip hal yang bagus. Beauty standard atau standar apapun yang ada di tubuh manusia merupakan hal yang secara prinsip buruk. Ini semua diakui oleh semua ini. Tapi kami menganggap hal ini tidak bisa dihilangkan. Yang begitu kami menganggap bahwa body positivity ada strategi coping mechanism yang secara prinsip bagus. Mengapa hal ini? Satu, beauty standards adalah sesuatu yang sangat super arbitrary. Begitu juga dengan standar yang ada di tim pemerintah seperti efisiensi, kekuatan dan lainnya. Orang-orang tidak bisa mengontrol seperti apa tubuh mereka saat mereka lahir. Apakah tubuh mereka secara DNA kuat? Kita lihat banyak orang-orang yang bisa bangun otot mereka lebih cepat. Ada orang-orang yang memiliki dengan dimana mereka bisa lebih tinggi dan sebagainya. Metrik-metrik seperti kecepatan tetap kabarnya tidak. Terima kasih. Dua, kami menganggap beauty standard itu susah untuk dihapus di masyarakat. Mengapa? Karena orang-orang tidak bisa kontrol atraksi atau rasa cinta atau rasa romantis terhadap orang lain atau dengan mereka. Dengan begitu, bahkan di situasi di mana mereka tidak necessarily lihat diri mereka secara visual, mereka tetap secara implisit melihat orang lain secara visual. Mungkin orang-orang tidak bisa mengontrol diri mereka lebih suka sama orang yang lebih tinggi, mereka lebih suka sama orang-orang yang berotot. Hal itu tidak bisa dikontrol. Terima kasih. Mereka secara expert mencoba untuk berubah, tapi secara implicit tetap bisa terjadi. Sebelum itu. Fungsionalitas bariernya lebih rendah dan lebih mudah di-overcome. Kamu tidak bisa jalan, kamu dikasih kursi roda, sedangkan kecantikan bariernya lebih tinggi. Contohnya, kamu tidak bisa merubah rasmu dari Oriental ke Caucasian. Makanya kenapa gerakan feminisme harus lebih akomodatif. Ingat bahwa kalaupun kamu sebagai orang yang tidak bisa jalan, tetap dikasih kursi roda, kamu tetap dilihat sebagai orang yang tidak efisiensi tubuhnya. Narasi yang ada terhadap tubuh kamu tetap sebagai tubuh yang optimal, tubuh yang secara hierarki merupakan di bawah manusia. Kamu bukan manusia yang baik, kamu bukan manusia yang sesungguhnya karena kamu tidak bisa jalan dan sebagainya. 4. Kami menganggap bahwa body positivity adalah satu-satunya naratif yang mempromosi acceptance towards intersectionality. Mengapa? Lihat bagaimana tubuh kamu, walaupun kami membahas efisiensi, tetap dipengaruhi oleh hal-hal seperti ras. Contoh, lihat bagaimana orang perempuan kulit hitam mungkin secara DNA lebih kuat, lebih mampu untuk berotot, mungkin lebih mampu untuk punya pantat yang lebih besar dan sebagainya dibandingkan sama orang-orang yang putih, orang-orang Asia. Kami menganggap bahwa masih ada kasus di mana orang-orang tidak bisa mengontrol bagaimana tubuh mereka bakal terbuat di sisi mereka. Akhirnya bahkan di tim sisi oposisi masih ada ras-ras yang akan didiskriminasi karena tubuh mereka tidak seefisiensi ras lain. Contoh, mungkin orang-orang kulit putih mungkin akan lebih didiskriminasi, atau orang-orang Asia akan lebih didiskriminasi karena mereka lebih tidak kuat dibanding orang-orang kulit hitam. Dan begitu secara prinsip kami menganggap body positivity is still a good thing. Mengapa? Kedua, mengapa secara praktis body positivity adalah merupakan narasi yang lebih baik? Satu, ketika
ketika hal yang terjadi adalah tidak terima kasih sudah 31, kami menganggap bahwa ketika kamu secara aktif menolak body positivity, artinya kamu merusak semua manifestasi yang sudah ada dari dulu seperti body positivity, seperti bantuan emosional dan sebagainya kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan beauty standards yang ada di dunia sekarang. Apa yang akan terjadi di sisi pemerintah? Kamu akan merusak semua support system yang sudah ada terhadap orang-orang yang tidak sesuai dengan misalnya seperti orang-orang yang gemuk. Kami menganggap hal yang atau dampak yang terjadi adalah orang-orang ini akan merasa terkhianati oleh organisasi yang mereka sangat percaya. Akhirnya kurang kepercayaan ini akan membuat mereka tidak lagi mau, contoh mungkin berdonasi kepada organisasi perempuan, tidak mau lagi volunteer di acara-acara di bawah dengan feminisme, karena mereka merasa terkhianati kepada organisasi yang seharusnya melindungi mereka. Karena itu vote CJ. See you.